Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ketemu kembali dalam program Zoom, dan saya percaya dengan bertambahnya firman Tuhan, dengan semakin mengenal Dia, hidup kita akan semakin berkelimpahan, semakin kuat, semakin indah, semakin bercahaya bagi Dia. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, sebentar kembali kami mau belajar firman-Mu. Kami ingin mengerti apa maksud firman Tuhan dalam perikop pada hari ini. Ajarkan kami bukan hanya untuk belajar, tapi juga diberikan kekuatan, kemampuan, dan kuasa untuk melakukannya. Berkati, layakan, sucikan hamba-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita melanjutkan membahas firman Tuhan yang hari ini kita akan ambil dari Injil Matius, tetap dalam Injil Matius, dan hari ini temanya adalah tentang apa yang engkau ingini orang lain perbuat padamu, perbuatlah demikian juga. Apa yang kamu inginkan orang lain perbuat padamu, perbuatlah demikian bagi mereka. Mari kita lihat dari Matius 7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 hingga ke-13. Matius 7, 12 hingga ke-13, demikian firman Tuhan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini satu statement yang indah sekali. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ada pengajaran dari timur, ya dari negeri China, memberikan pengajaran yang bersifat negatif, tapi memiliki pola yang sama, tapi dalam konotasi yang negatif. Dikatakan segala sesuatu yang kamu tidak kehendaki orang lain perbuat kepadamu, janganlah berbuat itu kepada mereka. Jadi kalau kamu tidak ingin disakiti orang, jangan sakiti orang. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat padamu, jangan sekali-sekali perbuat hal itu kepada mereka. Sehingga orang-orang lebih merasa, saya harus hati-hati, jangan sampai salah, jangan sampai melakukan hal yang negatif, dan cenderung membuat orang menjadi pasif untuk tidak melakukan kesalahan. Jadi jangan sampai tingkah lakunya salah, jadi mereka lebih cenderung pasif, takut salah. Tapi di sini Tuhan bersifat lebih mengajak, lebih aktif, dan lebih positif. Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalannya menuju kepada kebinasan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dan di sini kita belajar satu pernyataan yang positif, satu pernyataan yang aktif, di satu rumusan yang indah. Dikatakan segala sesuatu yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga bagi mereka. Di sini kita tidak boleh bersifat pasif, menunggu orang lain berbuat baik dulu, baru kita berbuat baik. Kita tidak boleh curiga, kita tidak boleh menunggu orang lain berlaku apa, nanti saya balasnya apa. Tapi harus positif, harus aktif, kita harus berlaku terlebih dahulu yang baik, yang indah, yang membangun kepada orang lain, dengan harapan suatu saat kita akan menerimanya kembali. Jadi berlaku yang positif, jangan pasif menunggu perbuatan baik dari orang lain. Sekarang masalahnya, apakah itu mungkin dan bagaimana kita melakukannya jikalau kita diperlakukan dengan buruk? Kalau kita diperlakukan dengan tidak baik, kita diperlakukan semena-mena, kita diperlakukan dengan hal yang jahat, masakan harus berbuat hal yang baik? Di sini saya suka dengan kata-kata Patrick Stone, kalau orang hari ini hari yang buruk dan kita diperlakukan tidak baik, tetaplah
perlakukan dunia ini lebih baik, walaupun saat itu kita diperlakukan dengan tidak baik. Jadi kalau sesuatu yang tidak baik terjadi, apa yang kita lakukan? Kalau sesuatu perlakuan yang tidak pantas kita alami, maka harusnya kita yang pertama jangan menuntut balas. Kita tidak boleh menuntut balas, karena itu bukan hak kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus berdiam diri, berpikir yang jernih, dan mengevaluasi kenapa hal itu sampai terjadi, sehingga kita tidak menyesal dengan perilaku kita, dengan tindakan kita. Jadi pikir yang matang-matang, tenangkan pikiran, ya, evaluasi, sehingga jangan sampai menyesal. Lalu setelah jelas dan ada kesimpulan ini loh hasil evaluasinya, maka ambillah keputusan itu, ya, ambillah keputusan. Di sini saya suka apa yang Albert Einstein katakan, orang yang lemah itu seringkali suka menuntut balas. Kalau orang suka menuntut balas berarti dia lemah. Seorang yang kuat itu seorang yang bisa memaafkan, seorang yang bisa mengampuni. Seorang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang ignore, ya, orang yang menyepelekan, orang yang tidak menghiraukan, orang yang tidak mau ambil pusing untuk hal-hal yang buruk terjadi. Dia masa bodoh, dia sepelekan hari itu. Sebab apa? Kalau kita memikirkan akan perilaku orang yang buruk, kita akan tenggelam dalam kepahitan hati, luka batin yang dalam. Kalau kita pikirkan terus, kita akan mengalami luka hati, luka batin, dan itu sangat menyakitkan. Dan kalau kita berlaku dari kepahitan ini dengan menuntut balas, maka hasilnya suatu saat kita akan lebih lagi disakiti. Kalau suatu saat kita sampai menuntut balas, kita mengambil reaksi dengan tindakan membalas dendam, maka itu akan lebih menyakiti perasaan kita, akan lebih menyakiti lagi. Dan Roma 12 ayat 19, kembali firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah menuntut balas, tetapi berilah tempat kepada Allah dalam murkanya. Karena ada tertulis, pembalasan adalah hakku, dan biarlah Tuhan yang melakukan pembalasan itu. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan, dan kita tidak pernah diperbolehkan untuk menuntut balas. Sehingga pembalasan dendam yang terbaik adalah tidak membalas dendam, tapi berlakulah sukacita. Jadi senangkanlah hidup kita, senangkanlah pikiran kita. Jangan menuntut balas. Kedua, kasihilah dan berdoalah akan musuh kita. Kasihi dan doakanlah mereka yang menganiaya, yang melakukan hal yang jahat kepada kita. Matius 5:44 berkata, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Cintailah musuhmu dan doakanlah orang yang sudah menganiaya kamu. Ini adalah rumus yang paling indah, rumus yang kelihatannya lemah, tapi ini rumus yang paling sempurna, yang terindah dalam harkat hidup seorang manusia. Doakanlah musuhmu dan kasihilah musuhmu. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tidak menuntut balas, doakan dan kasihi musuhmu. Yang ketiga adalah mengambil inisiatif untuk perlakukan orang lain dengan rasa hormat. Perlakukan setiap orang sama levelnya. Jangan banding-bandingkan, jangan beda-bedakan. Semua orang patut dan harus diperlakukan dengan rasa hormat yang sepantasnya dan setinggi-tingginya. Yaitu dimulai dengan bersikap sopan. Orang yang bersikap sopan itu dia suka tersenyum dan memberi salam.
Ini orang yang sopan santun. Dia suka senyum dan dia suka untuk memberi salam. Selamat pagi, apa kabar? Ya, hari yang indah bisa bertemu Anda hari ini. Dia suka menegur dengan kata-kata membangun, kata-kata positif. Dia sopan dengan senyumannya dan tindakan perilakunya sangat menyenangkan. Kedua, affirming that pastikan bahwa mereka itu berharga, mereka itu bernilai, dan mereka itu sangat penting. Jangan melihat penampilan orang lalu kita mengambil kesimpulan orang ini berapa nilainya, tapi perlakukan semua orang dengan nilai yang sangat tinggi dan mereka itu sangat berguna, sangat penting. Jadi siapapun mereka, apapun keberadaan posisi, apapun yang mereka kenakan, apapun kondisi keluarganya, penampilannya, perlakukan mereka dengan bernilai dan dengan sebagai orang yang penting. Kemudian juga bersikap mau mendengar. Seorang yang memperlakukan orang lain dengan baik itu dia suka untuk mendengar dan siap mendengar segala keluhan, segala hal yang ingin mereka utarakan. Mungkin tidak ada tempat bagi mereka untuk menyatakan unek-unek isi hatinya. Nah, jadikanlah diri kita tempat yang tepat untuk mereka mencurahkan perasaan isi hati mereka. Yang keempat, mengambil inisiatif yang baik dan hormat pada orang lain adalah melayani atau menolong mereka. Setelah mendengar, apa tindakan kita selanjutnya? Melayani dan menolong mereka. Yang kelima adalah berterima kasih. Berterima kasihlah, sikap hati yang penuh dengan rasa terima kasih. Matius 7 mengajarkan kita 9 ayat yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini hal yang menarik sekali. Dikatakan masuklah melalui pintu yang sesak. Sebelum melalui pintu yang sesak, ada juga pintu yang lebar. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan. Kita masuk ke poin itu dulu. Lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasan. Apa maksudnya lebarlah pintu dan jalan menuju kebinasan? Pintu yang lebar itu apa? Kita melihat di dalam kitab Ulangan 30 ayat yang 19 berkata, lihat Ulangan 30 ayat 19, lihatlah saya memberikan kepada engkau jalan kehidupan dan jalan kematian, yang baik dan yang jahat. Pilihlah kehidupan, maka kamu terhadap engkau dan sesi keturunanmu akan hidup. Pilihlah kehidupan sehingga engkau dan keturunanmu akan hidup. Berarti ada yang bersikap berjalan kematian dan juga jalan yang jahat. Ada jalan kematian, jalan yang jahat, sedangkan satu lagi adalah pilihlah jalan yang baik, jalan hidup, sehingga kita memperoleh kehidupan. Ya, itu jalan yang baik. Kemudian kepada orang-orang ini haruslah kamu katakan, beginilah firman Tuhan, lihatlah aku telah menentukan di hadapan engkau jalan kehidupan dan jalan kematian. Yeremia 29 ayat 8 mengatakan ada dua jalan, jalan kehidupan dan jalan kematian. Jadi kita dapat simpulkan jalan yang lebar itu adalah jalan yang jahat, satu jalan yang menuju kematian. Jalan yang lebar itu jalan yang jahat dan jalan yang menuju kematian. Jadi jalan yang jahat itu apa? Jalan yang jahat itu bagaimana bentuknya? Jelas sekali jalan yang jahat itu adalah jalan yang penuh dengan liku-liku dosa. Jalan yang penuh dengan segala kejahatan.
jalan yang penuh dengan ketidaktaatan, jalan yang penuh dengan pemberontakan kepada Tuhan. Inilah jalan-jalan yang jahat. Sehingga orang seringkali melihat ada jalan yang kelihatannya baik di matanya, tapi ujungnya membawa kebinasan. Kita harus berhati-hati. Ada jalan yang kelihatannya baik di mata manusia, tapi ujungnya membawa kematian. Karena apa? Karena jalan itu jalan yang ada kejahatan. Jalan itu ada jalan pemberontakan. Jalan yang melibatkan, yang penuh dengan dosa. Jalan yang memberontak terhadap keinginan dan ketaatan kepada Allah. Ini jalan-jalan yang kelihatannya baik, tapi sesungguhnya semua melawan Tuhan. Semua itu jalan yang jahat di mata Tuhan. Dan ujungnya adalah kematian. Kata Amsal 14 ayat yang ke-12. Matius 7. Matius 7 ayat yang ke-13 berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ayat 14, sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Apa itu pintu yang sesak? Sesaklah pintu dan jalan yang sempit. Apa maksudnya itu? Masuklah melalui jalan yang sempit. Apa maksudnya jalan yang sempit? Ya, jalan yang sempit ya, ada banyak orang menuju jalan yang lebar ya, dan hanya sedikit sekali, sangat-sangat sedikit orang yang menuju ke jalan yang sempit. Apa maksudnya jalan yang sempit? Jalan yang sempit adalah jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Jalan yang tidak ada kepastian. Apa maksudnya? Lukas 9 ayat 57 mengatakan, ketika mereka sedang berjalan, seseorang bertanya kepada Tuhan Yesus, saya akan mengikut engkau kemana pun engkau pergi. Aku akan mengikut engkau. Tapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai lubang dan burung mempunyai sarangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala punya lubang, burung punya sarang, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Maksudnya, waktu engkau mau mengikut Tuhan Yesus, ingat yang jelas, ingat konsekuensinya, engkau tidak akan dapat apa-apa. Karena saat itu banyak orang ingin mengikut Tuhan Yesus dengan harapan, dengan motivasi, supaya mereka dapat kedudukan, supaya mereka bisa menjadi lebih kaya, lebih sukses, lebih berarti, lebih makmur, dan lebih dalam segala hal daripada kondisi yang sekarang. Dan Tuhan Yesus berkata, ingat engkau mau ikut aku tidak punya apa-apa, bahkan rumah pun saat itu dia sudah tinggalkan, dia tinggal di satu tempat ke tempat lain numpang, dan terkadang dengan penuh sesak dia tidak ada tempat meletakkan kepalanya untuk tidur, bahkan seringkali dia semalam-malaman di atas bukit berdoa, dia tidur di manapun dia berada. Dia bisa tidur di taman, contohnya dia bisa tidur di atas bukit, dia bisa tidur di mana saja, bahkan di perahu pun dia bisa tertidur di sana. Tidak ada tempat, lokasi yang pasti, tempat tinggalnya saat itu. Yang kedua, jalan yang sesak, jalan yang sempit itu adalah jalan yang mempunyai prioritas. Kalau tadi tidak ada kepastian karena banyak orang ingin mencari sesuatu di balik mengikut Tuhan, mencari kekayaan, mencari kehormatan, mencari ketenaran, mencari uang, harta. Tuhan Yesus bilang dia tidak punya apa-apa. Sekarang dalam kedua mengikut Tuhan Yesus itu harus punya prioritas. Ini maksudnya jalan yang sempit, harus punya prioritas. Lukas 9 ayat 59 dia berkata kepadanya, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, Tuhan, izinkan saya terlebih dahulu pergi untuk menguburkan ayahku. Bayangkan dia dalam kondisi yang sedih, sedang berduka, dia minta waktu sejenak untuk
bersama-sama dengan keluarganya dan orang kampungnya untuk menguburkan ayahnya. Tapi Tuhan Yesus berkatanya, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergi dan beritakanlah firman, beritakanlah tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, engkau harus prioritas sebarkan, beritakanlah tentang kerajaan Allah. Dalam kondisi apapun, engkau harus fokus. Tugasmu adalah memberitakan tentang kerajaan Allah. Apapun kondisinya, sedang sakit, sedang sedih, sedang tidak mood, tidak fit, apapun yang terjadi harus prioritas sebarkan, beritakan, ajarkan tentang kerajaan Allah. Harus prioritaskan tentang kerajaan Allah. Ajarkan, sebarkan, didiklah orang-orang untuk mengerti tentang kerajaan Allah. Yang ketiga, memerlukan komitmen. Jalan yang sempit itu adalah jalan yang memerlukan komitmen. Lukas 9:61. Beberapa orang yang lain juga berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi biar terlebih dahulu aku beri salam kepada pamit kepada anggota keluargaku. Ya, aku ingin berpamitan kepada mereka. Tapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, siapa yang tidak ada orang yang menaruh tangannya di atas bajak, kemudian menoleh ke belakang, layak untuk kerajaan Allah. Jadi kalau sedang dalam tugas, sedang dalam melakukan tugas yang sudah Tuhan perintahkan, jangan melihat lagi ke belakang. Karena siapa yang tidak berkomitmen, dia tidak akan layak. Dia tidak pantas untuk kerajaan Allah. Harus ada komitmen. Jadi nggak perlu yang namanya itu minta izin atau apa. Harus terus prioritaskan, komit dengan tugas. Selesaikan tugas. Kita sudah mulai dengan tugas, laksanakan dan selesaikan sampai tuntas tugas itu. Dan itu perlu komitmen. Tidak boleh separuh jalan, tidak boleh hanya bisa mulai, dan harus bisa mengakhiri juga dengan baik. Yang keempat, jalan yang sempit itu selain penuh komitmen juga harus meninggalkan segala kekayaan. Lukas 9 ayat 33 berkata, sehingga tidak ada dari kamu yang bisa menjadi muridku, yaitu yang tidak bisa melepaskan segala sesuatu kepunyaannya. Jadi seorang yang ingin menjadi murid Tuhan, yang sungguh-sungguh adalah murid yang sejati, dia harus melepaskan segala kekayaannya, melepaskan segala jerih lelah dia dalam mengumpulkan harta-harta di dunia ini. Semua harus ditinggalkan, hanya bagi Tuhan Yesus, hanya bagi kerajaannya. Dia harus sigap, dia harus rela menyerahkan segala kekayaannya demi untuk Tuhan Yesus. Inilah jalan yang sempit. Dia hidupnya tidak lagi terbelenggu, tidak lagi ditentukan, diikat oleh harta yang dia miliki. Tetapi semua semata-mata tujuannya hanya untuk menyenangkan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya dan melakukannya sampai tuntas, sampai akhir. Yang keempat, yang kelima, jalan yang sempit itu adalah jalan yang penuh dengan resiko, yang penuh dengan segala konsekuensinya. Lukas 9:23 berkata, dan dia berkata kepada mereka, kalau setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya.
Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menyelamatkannya. Inilah konsekuensinya yang harus dipertimbangkan baik-baik. Siapa yang mau mengikut Tuhan Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan. Menyangkal, memikul, dan mengikut. Ini yang Tuhan inginkan. Ini konsekuensi waktu kita mau mengikut Tuhan. Sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikutlah sampai penghabisan. Titik darah terakhir, sampai dia datang menjemput kepunyaannya. Dan Tuhan Yesus pun, dia memberikan janji. Dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, dia berjanji, keeps your life free from the jadikan dirimu bebas dari cinta akan uang dan tetap setia dengan apa yang mencukupkan diri dengan apa yang engkau miliki. Ya, jadi dia harus lepaskan cinta akan uang dan cukupkan diri dengan apa yang dia miliki, yang kita miliki. Karena Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan berjanji, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Lepaskan dari ikatan harta dunia dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Lepaskan dari harta yang ada, cukupkan diri dengan apa yang kamu miliki. Dan Tuhan Yesus juga memberikan janji dalam Matius 28 ayat yang ke-20, ini janji Tuhan, dan ingatlah bahwa aku beserta engkau sampai kesudahan zaman. Aku beserta engkau, aku selalu bersama engkau. Aku tidak akan pernah sekali-sekali membiarkan engkau sampai kepada akhir zaman. Maukah kita tetap memilih jalan yang sempit? Maukah kita tetap setia mengikut dia? Mengikut dia, memilih jalan yang sempit sampai nafas terakhir, sampai dia datang menjemput kepunyaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengajar kami harus aktif, berlaku baik, memperlakukan orang dengan baik. Walaupun dalam kondisi kami diperlakukan tidak baik, kami harus membalas air tuba justru dengan air susu. Dan kami harus menyatakan kasih dan pengampunan bagi setiap orang. Dan tetap aktif untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, ajarkan kami juga untuk setia, untuk memilih jalan yang sempit, karena kami tahu jalan yang ini penuh dengan air mata, jalan yang penuh penderitaan, banyak konsekuensi, namun kami tahu semua salib yang kami pikul suatu saat akan diganti dengan mahkota. Tanpa ada salib, tidak akan ada mahkota. Tuhan, tolong bantu kami untuk setia mengiring Tuhan di jalan yang sempit, jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam, jalan yang sangat tidak menyenangkan. Namun kami tahu Engkau beserta kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sudah berjanji bahwa Engkau selalu bersama kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Berkati setiap pendengar, supaya sungguh kami pun mau belajar melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan dunia, harta dunia, dan lebih fokus, lebih mengarah kepada Tuhan Yesus, setia mengikut Engkau sampai akhir hidup ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.